ke rumah ulama namanya Imam Ibnu Sirin, ulama ahli takwil mimpi. Wa qassahu birru'ya, dia ceritain tuh mimpinya. Begitu rapi dia ceritain, kata ulama Imam Ibnu Sirin alimul ahlam, dia jawab apa? Itu artinya malaikat maut kagak tahu. Lah, gua mau denger yang meriah, jangan kagak tahu. Karena persoalan mati kapan-kapannya yang tahu cuma Allah. Jangan pikir kita masih muda, ntar masih lama, belum tentu. Tapi kalau kepastian itu udah datang, Bu. Nih kita lagi sakaratul maut. Ini yang paling kita takutin. Karena iblis nggodain kita terakhir di sini. Ini almarhum yang 4 orang udah ngalamin. Orang kalau sakaratul maut, Bu, rasa sakitnya lebih sakit dari 700 kali bacokan. Masya Allah. Ini 4 orang ini udah ngalamin rasa ausnya, sampai kalau dikasih minum seisi lautan dunia, dikumpulin airnya, dikasih minum sama orang yang lagi sekarat, gak bakal hilang rasa hausnya. Tuh hari iblis terakhir. Ini pertaruhan iman kita. Yang kita takutin bukan matinya, tapi yang kita takutin, takutnya ruh pergi, iman udah copot dulu. Ta'udzubillah kita. Iblis datang bawa minum nyerupain bapak kita. Kata iblis begini, lu haus nih, lu haus nih. Iya, Mbak, karena nyerupain bapak. Tuh kalau madhabnya Imam Syafi'i, kalau ada orang lagi sakaratul maut, yang kita kerjain disuruhnya apa? Bacain Yasin, Tabarok, Ar-Rahdu. Ar-Rahdu bacain tuh. Abis itu ada yang nalkinin dia. Tapi kata Imam Syafi'i, afdolnya jangan ahli warisnya. Gitu kalau di kitab fikih. Afdolnya yang nalkinin, kalau orang Betawi bilang nalkinin, yang ngucapin la ilaha illallah, jangan ahli waris orang lain suruh. Emang apa? Takut jadi fitnah. Ada orang yang hatinya nggak bener, jakatnya gini, emaknya ditalkinin biar cepat mati tuh. Jadi dijaga sama ulama, jangan sampai timbul omongan model begitu. Disuruh kalau bisa afdolnya yang bukan ahli waris. Kalau lidahnya udah ngikutin sekali, nah jangan sampai 2-3 kali. Kalau kan ngucapin la ilaha illallah nggak gerakin bibir, lidah dong, kita lihat, oh udah sekali, udah cukup, nggak usah berulang kali. Dan jangan dijeda sama omongan lain. Jangan begini, mak nyebut maknya, jangan. Pokoknya terus aja di kupingnya, kalau lidahnya belum gerak, la ilaha illallah. Ajaib. Ustazah, belum putus-putus juga nyawa. Kan ada orang sampai di balai bisa 2-3 hari. Gimana caranya Ustazah? Nabi ajarin. Ada hadis dari Jabir bin Abdullah, siwakin, jalanin siwak. Karena siwak itu mempermudah perginya roh. Kita niatin, saya niat mensiwaki ibu ini, binti ini karena Allah, sunnah karena Allah tahu. Jalanin siwak 3 kali, insya Allah dimudahin rohnya pergi. Kan ada yang lama tuh ya,
suka macam-macam lah kita alamin ya. Ini ajaran agama kita. Udah kayak begitu. Bapak kita tuh iblis nyerupain bapak. Lu aus neng, iya bang. Tapi lu jangan ikutin tuh, ditalkinin di kuping lu. Dulu gua begitu, hilang aus gua. Nih lu minum nih, iya pak. Copot iman kita saat itu juga. Kalau kita digoda sama iblis yang nyerupai babak kita yang gak kena, datang nyerupai emak kita. Kita kena sama babak, melasan lihat emak. Benar gak? Kalau hari itu kita bilang iya, mati nggak bawa iman. Na'udzubillah nih. Makanya nih kita hidup di sisa umur kita, yang paling penting apa? Jaga iman kita. Karena iman bisa copot. Itu pertaruhannya. Caranya gimana? Tidak hadir ke majelis taklim. Karena di majelis taklim kita diajak zikir, mulut kita dibasahi dengan kalimat la ilaha Muhammadur. Setiap yang hidup pasti bakal mati, kecabut tuh dari ujung kaki kita. Begitu ruh keluar ada dua kondisinya. Ada yang langsung ditaruh di kain yang dibalur minyak kasturi, dibawa naik ke atas di langit pertama. Di pintunya malaikat berjejer menjemput ruh orang baik. Kata malaikat yang di depan pintu langit pertama, wahai malaikat maut, mahadhihi ruhut thayyibah. Ruh siapa ini wangi banget? Ini fulanah binti fulan. Kata Allah, bawa naik ke atas, uktubu fi illiyin. Catat dia punya nama, ntar di tempat yang setinggi-tinggi. Kalau dia orang salah, mati nggak sempat taubat, bawa dosa banyak, ditaruh di kain yang berbalur timah api neraka jahanam. Baru nyampe depan pintu langit, kata para malaikat, mahadhihi ruhul qadisah. Ruh siapa ini bau busuk? Kan ruh kita habis itu dibalikin lagi ke kita. Nanti begitu lagi dimandiin tuh ruh ngeliatin aja, jangan kenceng-kenceng, saya habis putus ruh. Maka orang yang mandiin mesti ngerti ilmunya, jangan disembarangin. Ada aturan yang Nabi ajarin. Kadang orang mandiin bukannya belajar tapi turunan. Dulu emaknya tukang mandi, jatuh ke anaknya, tapi gak pernah ngaji fikihnya. Akhirnya orang disembarangin, kayak makein celana habis dimandiin. Orang kebanyakan ditaruh di pas makein kain kafan. Bener gak Bu? Ini mayit nih rapi dimandiin, makein celananya si mayit di mana? Ya, ada orang yang kalau makeinnya ditaruh pas mayit di bawah. Enggak begitu ajaran Nabi. Di pemandian dipakein celananya. Iya, orang nggak boleh sembarangin urusan mayit. Kenapa? Karena nggak ngaji kita fikirnya. Kalau dia ngaji bener, insya Allah ganjarannya yang mandiin dapat banyak, yang dimandiin juga dapat rahmat dan ampunan dari Allah. Begitu. Makanya segalanya perlu ilmu. Udah diusung Bu, sampai tuh udah dimandiin dan sebagainya, sampai disolatin, dibawa ke kuburan. Begitu masuk ke lubang kubur, udah beres sampai diuruk, bukan munkar nakir duluan yang datang ke kuburan, tapi yang datang malaikat roman dulu. Ini malaikat ngapain ini? Kita disuruh duduk. Ya fulanah binti fulan, duduk. Kita duduk. Ruh kita satu riwayat bilang dibalikin sampai pinggang kita. Satu riwayat bilang sampai jempol kaki kita. Berarti kita hidup lagi.
malaikat Rahman, setiruan bilang malaikat Rahman, tulis kebaikanmu, tulis pula keburukanmu yang kau belum taubat kepada Allah, keburu mati. Kita nanya, nulisnya di mana? Di kain kafanmu. Tintanya apa? Ludahmu. Kita nulis tanggal sekian, jam sekian. Saya ya semua memori itu ingat semua, karena kita yang hari itu bukan kita waktu di dunia. Begitu kebaikan kita senyum, begitu yang buruk yang kita belum taubat, nangis nanah darah sekalipun udah kagak ada untungnya. Habis rapi semua begitu, datang cahaya di kuburan kita. Semuanya bakal didatengin. Datang cahaya, ada sosok manusia yang bersinar, bercahaya. Kata malaikat Rahman, kenal gak nih siapa? Kalau lagi di dunia kita punya ikatan namanya manusia ini, hari itu kita bakal bilang, ya Allah, ini manusia yang waktu di dunia saya sebut namanya terus, saya baca sholawat, ini dia manusianya. Di dunia saya gak pernah ketemu, hatta dalam mimpi sekalipun, tapi hari ini saya ketemu. Kata Rasulullah SAW, wahai umatku, aku akan tolong kamu nanti. Kalau di dunia punya ikatan namanya. Tapi kalau di dunia ngaji nggak pernah, sholawatnya juga nggak pernah dibaca, ajaran Nabi nggak diikutin. Kata Nabi, siapa ini saya nggak kenal. Maka di saat itu udah kagak ada lagi. Nabi nggak bakal berikan pertolongan sama kita. Sama siapa lagi? Itu di kuburan kita. Beres malaikat Rahman, datang Munkar Nakir, bawa palu bodoh. Itu palu kalau diangkat seluruh makhluk dari zaman Nabi Adam sampai akhir zaman nggak ada yang kuat angkatnya. Itu buat mukulin orang di lubang kubur. Dan satu perlu catatan bagi kita, kita tuh di dalam kubur yang soleh, yang salah, tiap hari dijepit sama dinding kuburan. Tiap hari, Bu. Mau orang soleh, mau orang salah, tiap hari tangan kuburan begini. Ya Allah. Hidup lagi, berantem lagi, hidup lagi. Cuman himpitan orang soleh sama orang salah beda. Kalau orang soleh yang badannya dihimpit dengan dinding kuburan adalah sebuah kenikmatan. Kalau orang salah sangat menyakitkan. Makanya ibu boleh tanya sama tukang gali kubur, kalau lagi gali kuburan ketemu tulang, posisinya adanya di mana? Mesti di tengah. Kenapa? Karena tiap hari kita digencet sama dinding kuburan. Nih 4 orang ini dengar satu, kita yang belum. Makanya kalau orang datang hadir ke majelis haul, kafa bil mauti wa'idhan, jadi nasihat buat kita. Ini yang udah meninggal mah enak banget dikirimin 40 kali khatmul Quran. Masya Allah ibu, yang namanya hatam Quran. Kita sendirian dikubur jadi ditemenin sama kebaikan-kebaikan kita. Makanya majlis yang ada khatmul Qurannya, mudah-mudahan majlis yang terus dirahmati Allah. Amin ya Allah. Siapapun dia pasti bakal mati. Yang terpenting bagi kita bukan matinya, tapi bagaimana biar kita matinya husnul khotimah. Terakhir ucapan kita la ilaha illallah. Makanya seringin baca kalimat itu. Kalau dalam agama kita ada namanya hatam tahlil. Zaman dulu orang tua kita sering banget tuh. Iya, ada kitab namanya Ataqoh Sugro, ada Ataqoh Kubro. Ataqoh Sugro itu tahlil la ilaha illallah hatam 70.000 kali. Tujuannya apa? Nebus diri kita biar jangan kesentuh api neraka.
Itu namanya hatam tahlil 70.000. Tahu ibu udah belum? Belum? Iya belum itu. Tapi diniatin. Ada niatnya. Ada hadratnya, ada tawasulnya, ada niatnya. Kita baca. Sekali duduk ustazah 70.000. Insya Allah pingsan. Ya nyicil kredit. Ya dapat berapa sampai 70.000. Ntar tapi 70.000 baca doanya, doa hatam tahlil begitu. Jadi diajarin udah beres itu hatamin datun kulhu yang 100.000. Nih udah bikin buat kita ahli kubur kita bikin. Mak kita bagaimana lagi sama orang tua? Anak kalau disuruh bayar jasa orang tua kagak kebayar. Pala jadi kaki, kaki jadi pala orang tua kita. Kalau dia masih hidup sekarang tuh, masya Allah, cintanya sama anak nggak akan pernah hilang. Nih mak ibu kalau masih hidup nih mak masih inget dia sama kesukaan makanan anak. Bener bu? Mak saya udah bongkok. Mak saya udah nggak bisa berdiri, itu udah bongkok. Tuh kalau ngeboknya dari jauh mau datang. Mak saya bilang Mi jangan masak. Kesianan pokok kedoyanannya. Tuh orang tua bu kasihnya sama anak sepanjang masa. Makanya kalau sampai anak nyakitin hati orang tua, mau nyari keberkahan dari pintu mana? Kadang ziarah jauh-jauh dikejar. Ke wali-wali bu dia berangkat. Dia nggak sadar ada wali di dalam rumahnya. Itu orang tua kita, bapak kita yang nggak pernah mikirin dirinya. Dia kerja, dia pikirin buat anaknya. Rela nggak makan, yang penting anaknya pada makan. Kadang-kadang anak sekarang, masya Allah orang tua. Kita mah dulu bu orang tua melotot aja takut nih sama mati. Bener bu? Kalau sekarang orang tua ngomong kuping disumpel pakai headset. dia begini aja, emaknya lagi ngomel. Bener bu? Bener. Makanya mudah-mudahan punya anak keturunan biar jadi orang saleh. Amin. Biar bakti orang tua. Udah meninggal kayak begini nih. Diingetin ada yang udah 21, ke-7, 30, 27. Kan kalau bukan anaknya soleh dan solehah nggak mungkin diingetin. Ini hari ini nih 4 orang ini nih, disebut namanya, ahli familinya yang lain disebut. Dalam kitab Al-Awsat Nabi SAW kasih gambaran hatam Quran yang 40, tahlilnya, yasinnya, sholawatnya, termasuk sodakohnya di makanan. Kata Allah, hai malaikat Jibril alaihi salam, bawa tuh nampan yang isinya hadiah Quran 40 kali. Tahlilnya, sholawatnya, tadi maulidnya yang dibaca. Ini sodakoh makanannya, anterin ke kubur yang disebut namanya. Masya Allah. Makanya kalau nyebut ahli kubur biar jelas namanya, jangan nama poyokan. Terus kalau nggak tahu nama full itunya ayatnya, pakai kata Nabi ada kitab namanya Al-Manqulat fi Tahqiqil Maqalat. Kata Nabi kalau kita nggak tahu nama ayahnya siapa, mau laki kek mau perempuan, binnya atau bintinya Hawa. Misal saya meninggal, ibu nggak tahu bapak saya siapa. Kata Ustazah Zakia siapa? Ustazah Khadijah bapaknya nggak tahu. Udah Hajjah Khadijah binti Hawa gitu. Iya bukan Fulan, Hawa. Iya itu ada hadisnya tuh. Kalau orang laki misalnya Ahmad yang meninggal, bapaknya siapa kita kagak kenal. Kata Nabi Ahmad bin Hawa. Itu juga jangan Adam, Hawa. Gitu. Jangan fulan. Kadang nggak jelas fulan bin fulan siapa. Namanya biar jelas. Ini kayak
diantarin sama malaikat Jibril alaihissalam. Nyampe kemana? Ke liang kubur yang disebut namanya. Itu malaikat bawa 40 hatam Quran, bawa sodakohnya. Begitu di pinggir liang kubur Bapak Haji Mahmud, Haji Asia, Haji Rahman, Haji Siti, malaikat panggil namanya. Ya sahibal qabril amin, hadhihi hadiyatun ahda ilaika ahluka faqbalha. Kata malaikat Jibril alaihissalam, Haji Mahmud, Haji Asia, penghuni kubur yang jauh, ini ada hadiah dari keluarga. Ini ada hatam Quran. Terima, girang banget penghuni kubur. Bukan cuma girang, yang ngirimin duitnya, makanannya, hatam Qurannya didoain sama Bapak Haji Mahmud, namanya Haji Asia, Haji Rahman, Haji Siti. Orang di lubang kubur gak bisa doa buat dirinya karena udah putus amalnya, tapi dia doain yang hidup bisa. Ada di kitab Wasiyatul Mustafa, hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu nyampe ke kubur Haji Mahmud kira, langsung dia minta sama Allah, Allahumma ghfir liman nawwara qabrana wa basyirhu bil jannah. Ya Allah, ampunin dosa anak saya, mantu saya, cucu saya, semua yang udah bikin kuburan saya jadi terang. Kasih kabar gembira surga buat keluarga saya semua. Tuh, kalau anak open sama orang tua yang udah meninggal, sama ahli famili kita yang udah pada meninggal. Makanya kalau ibu punya waktu luang, sebutin ahli kubur yang keluarga kita semua, nama-namanya. Iya, sebutin semua. Ntar giliran ibu, Allah bakal giring, orang bakal doain ibu banyak. Rumusnya begitu. Tapi kata Nabi di hadis itu, wa yahzunu jiranuhul ladina la yuhda ilaihim syai'un. Kan kita di kuburan bertetangga kayak di dunia. Kata Nabi, tapi tetangga kuburnya dari Bapak Haji Mahmud ada yang lagi kesedihan. Emang apa? Nggak nerima kiriman dari anak. Ya Allah, Haji Mahmud mah enak. Saya anak nggak ada yang ngirimin apa-apa. Punya anak nggak ada yang ngeh sama pengajian. Nggak ada yang open hartanya disedekain. Nggak ada. Tuh, apa nggak sedih kita? Andai itu kejadian sama diri kita. Makanya mati itu pasti bakal kita alami, tapi panjang tentang kematian. Hari ini kita berbenah diri, bekal yang banyak buat kita pulang menghadap Allah Subhanahu. Apa yang Anda makan? Akulul maut, saya makan kematian. Wa madza talbas, yang kedua, ya Syekh, apa yang kamu pakai? Al-basul kafana, yang saya pakai adalah terakhir kain kafan. 5 lembar buat kita, di bawah 2 buat kainnya dari pinggang sampai kaki, buat baju kurungnya, sama buat jilbabnya. Ini kalau Nabi ngajarin begini nih, ini ada tukang mandi. Ya, Bu Haji, emang udah Munawwarah? Oh, subhanallah, saja Munawwarah. Iya. Ini juga, ya iya kebenaran. Kalau udah ditaruh di kain kafan, disuruhnya begini, sebelum mayat ditaruh, kain kafannya tulisin inna anzalnahu fi lailatul qadr sampai salamun ya hatta matla'il fajr, tapi pakai ludah. Nggak boleh pakai pensil, spidol atau pulpen. Ludah kita Nggak kelihatan dong. Ustazah berarti mau persiapan ludah banyak agak. Itu masih
inna anzalnahu fi lailatul qadar sampai salamun hiya hatta matla'il satu tuh kain kafannya, mau lempengan bajunya kek, mau lempengan kainnya yang dibawa, yang dua tuh lebar. Terus habis itu jidatnya Bismillahirrahmanirrahim, pakai ludah lagi, jidat mayat bukan jidat kita. Habis itu pakai ludah kita yang nulisin enggak, iya ini bismillah. Tadi kain kafan inna, ini bis. Yang ketiga di dadanya la ilaha Muhammadun. Apa tujuannya? Biar Allah jauhin dari adab kubur, biar selamat dari siksa kubur. Begitu. Iya. Naruh tangan juga ada 3 caranya. Gimana kalau naruh tangan orang mati? Iya, ada 3 cara. Kalau yang pertama berarti ganjarannya lebih gede. Yang tangan kiri dimiringin, tangan kanan diginiin di sebelah begini. Iya, ini ganjarannya paling gede. Iya, baru tahu ya. Di kita begini aja ya. Atau yang kedua boleh. Ini pertama. Kedua kalau kita sholat kan begini, balik. Gitu. Ya kan kalau kita hidup mah kita bisa megang. Kalau dia begini nanti di kuburan didorong-dorong kesakitan, jejeritan dia. Habis putus ruh kan sakit. Jadi makanya begini. Iya, ini yang jadi kebalikan dari kita hidup. Kita hidup kan begini. Gini. Oh iya, maka tadi saya bilang kudu ngaji. Kalau nggak ngaji nggak bisa. Saya bilang harus ngaji fikihnya, fikih jenazah. Atau yang ketiga ini dua-duanya dipikir. Gitu lurus saja dua-duanya. Ya kalau udah satu nggak apa-apa, sebisanya ya. Begitu. Iya. Dari mana taunya kita halo, ibu ngapa ngomong? Baru tahu. Lihat tuh, yang mandiri begitu. Caranya banyak ya yang harus kita pelajarin persoalan jenazah. Terakhir pakaian kita itu. Nih di rumah sekarang nih, kalau hitung-hitungan baju banyakkan lakinya bebininya. Besok mau maulid seragam lagi. Itu lemari, 2 lemari pakaian bininya semua. Tapi begitu ibu mati, atuk juga kagak ada yang dibawa. Makanya mumpung hidup tadi kata Ustazah Munawarah, bajunya biar jadi saksi. Kalau kagak ngaji mau dipakai kemana? Ngaji dah, babon banyak banget pengajian. Ya, kita ngaji niatin insya Allah mengaji semua ya. Jamaahnya Ustazah Munawarah semua ini ya. Ustazah Zamia, Ustazah Latifah, Ustazah Khalidah, Ustazah Neneng ya. Ini jamaah semua ngaji mau ngapain di rumah? Kagak ada yang bawain ilmu. Kita punya pakaian sebanyak-banyaknya nggak ada yang kita bawa. Sekarang caranya biar ibu ntar nggak telanjang di yaumil mahsyar. Bu, besok kan dari alam barzakh kita ketemu yaumul ba'si. Pas hari kiamat nanti. Itu kan kita berbakti pada telanjang. Kagak pakai baju sama sekali, nggak pakai alas kaki, belum dihitam semua. Sampai Sayyidah Aisyah nanya, apa nggak malu itu ya Rasul? Boro-boro malu, orang udah pada sibuk sama dirinya masing-masing. Tapi Nabi ngasih resep. Pengen nggak nanti nggak telanjang di yaumil mahsyar? Mau ya Rasul, sedekah baju. Sedekahin bajunya. Ntar pulang razia lemari. Kalau ini baju nih, tapi jangan yang butut, yang cakep biar tuh orang tak pakai ngaji pahalanya ngalir ke ibu. Begitu, amin ya rabbal. Sedekah
kita keluarin lagi biar kita kagak telan, biar gak keausan. Karena kan aus di mahsyar. Caranya kasih minum orang ngaji. Saja nenek ntar latihan hadroh kapan lagi? Jam sekian tawat saya yang bawa airnya. Wah itu tiap hari latihannya. Oh iya, Ustazah kapan ngajinya Ustazah Zakia? Ntar saya yang nyumbang airnya. Begitu, biar kita kagak kehausan. Majelis taklim bukan milik pengurus doang, milik kita bersama. Biar open di kampung Bapon. Kalau nggak ada majelis taklim udah ditebalikin sama Allah. Karena masih ada majelis taklim yang baca Yasin, yang baca Rotib, yang baca segala macam Maulid Nabi. Makanya di kampung Bapon masih diselamatin. Apalagi dunia udah kacau banget, negara kita udah ambrak-ambrak. Kita masih nyesek ngeliat lagunya banyak. Udah diteken itu anak usia remaja ke bawah, disuruh pakai alat KB, dikasih kondom. Lah kagak dikasih kondom aja bocah pada berani berzina, dikasih kondom bebas. Ini udah hancur-hancur. Makanya Bu, anak kalau bisa nih bahkan harus pesantrenin biar aman. Kalau di rumah main HP mulu. Ini bocah Muhammad Attallah Al-Farizki ibarat kertas masih putih. Islam tuh ngajarin Bu, begitu prot keluar apa yang di kuping kanan? Azan di kuping kanan, iqomah balik lagi ke kuping kanan. Apa Bu? Disuruh bacain inna anzalnahu fi. Datang bacain itu, pulang ditulisin begitu juga. Ini inna anzalna, bacain di kuping kanan sampai salamun hiya hatta matla'il fajr. Satu kali aja. Apa tujuannya? Biar dia nggak terjerumus ke lembah zina, narkoba, judi dan sebagainya. Bacain inna anzalna. Begitu apa kagak bayi di sini? Orang bacain bentar. Terus habis itu masih di kuping kanan. Habis inna anzalna kan tadi azan di kuping, qomat di kuping, balik lagi ke sini. Inna anzalna al-qadar. Habis itu kulhu sekali. Biar apa? Tauhidnya biar mantap. Jangan sampai emaknya akidahnya cakep, babanya cakep, anaknya jadi kafir. Kan sekarang orang macam-macam Bu. Ada yang ngaku Tuhan, ada yang ngaku Nabi, udah gitu ada yang kagak sholat. Cukup banyak banget Bu. Nggak cukup sholat itu di hati aja, asal denger beduk udah jumblek, berarti jumblek aja nggak ada pulon, cukup di hati aja. Kita nggak mau punya generasi yang model begitu. Wahabi udah masuk banyak di negeri kita, Syiah udah banyak tuh. Kita pengen anak kita akidahnya biar bener, bacain kulhu tuh, pasti baru diberanakin. Inna anzalna kul. Yang ketiga ayat 36 surah Ali Imran. Tapi buntutnya aja. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Baca tuh di kupingnya. 3 jadinya. Halo. Ya Ustazah telat ngasih taunya. Ntar cucu, mana saya udah berhenti beranak. Ntar buat cucu, ajarin tuh mantu tuh anak bacanya begitu. Ingat ya Bu, azan, qomat, balik lagi ke kanan. Al-Qadar. Surah Al-Qadar. Terus Ulhu. Terus Ali Imran. 36, tapi buntutnya aja. Inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Habis itu langsung ditahnik. Tahnik itu afdolnya pakai korma. Ya, dikunyahin. Nah, neneknya orang soleh, neneknya yang kunyahin.
Habis itu sisa air liurnya masukin ke langit-langit mulut bayi. Bahasa Inggrisnya lak-lakan. Dah paham tuh? Iya, ustazah nggak ada korban yang pisang juga boleh. Yang penting jangan dimasak. Gitu. Kalau madu gimana? Boleh, tapi madunya yang mahal. Jangan madu rasa. Iya, coba ibu minum jamu. Tuh ajaran indah kalau kita paham ya. Itu yang kedua, pakaian kita terakhir kain kaf. Terakhir pertanyaan setan, wa aina taskun? Kau tinggal di mana? Kata Syekh Hatim, askunul gobra. Saya tinggal di kuburan. Rumah saya nggak jauh dari Pondok Indah. Kalau pulang ngajar, saya lewat Pondok Indah. Tapi saya merem aja. Saya merem aja, emang apa bukan rumah saya. Tapi kalau saya lewat kuburan, melotot mata saya. Suka nggak suka, itu rumah kita terakhir. Benar nggak Bu? Cuma 2 kali 1 meter. Ditaruh kita, udah gitu lempengan muka ntar dibuka tali pocongnya. Lempengan kaki dibuka, kan kita ngeringkuk kayak orang netain bayi. Saat itu terakhir sudah ditutup pakai dinding ari, diuruk pakai tanah. Tinggal batu nisan yang ditaruh di atasnya nama kita. Nah, selesai udah hidup kita di dunia, selesai, tapi babak baru untuk kehidupan kita yang baru. Makanya jadidis safina fa innal bahra amiq wa huzziz zad fa innas safara ba'id. Jadidis safina, perbarui kapal, karena kita sedang mengarungi kehidupan yang baru setelah dunia. Fa innal bahra amiq, lautan yang kau selami sangat dalam. Wa huzziz zad, butuh bekal. Ibu kalau pergi aja ke Al-Jabar udah rendong petong. Masya Allah. Diajak sama Ustazah Zakia, Ustazah Neneng, ayo kita ke Al-Jabar. Masya Allah, yang ditenteng, yang diindit, bener gak Bu? Takut banget kehabisan. Itu yang sebentar lagi pulang. Ini perginya gak bakal pulang-pulang. Fa innas safara ba'id, perjalanan kita jauh. Makanya yuk persiapin bekal kita menuju ke mati. Mudah-mudahan kita semua husnul khatimah. 3 disimpulkan. Syekh Hatim didatengin setan, ditanya apa yang antum makan? Apa yang kamu pakai? Kematian. Apa yang antum pakai? Pakaian. Yang dipakai kain kafan. Di mana antum tinggal? Di dalam kubur. Semua akan kita lewati, cepat atau lambat Ibu ya. Bisa Ibu duluan, saya belakangan. Saya belakangan, Ibu duluan ya. Kita baca Fatihah, kita doain almarhumah yang dihaulkan hari ini, tercurah limpah rahmat dan ampunan dalam dia kubur. Seluruh ahli famili yang sudah berpulang rahmatullah juga hari ini Allah curahkan rahmat dan ampunan dalam dia kuburnya. Ustazah Hajah Munawwaroh dan seluruh keluarga besarnya. Beliau paling tua ya? Enggak, ada lagi. Ada lagi. Abang-abangnya, adik-adiknya semua dah ya. Mudah-mudahan semua keluarga besarnya yang masih hidup Allah kasih sehat walafiat, kasih berkah umur, berkah rezeki, anak keturunannya jadi orang-orang yang saleh dan salehah. Allah berikan berkah perjuangannya dan seluruh guru-guru kita yang ada di sini. Kita doain biar berkah ilmunya, sehat afiat, biar Allah terus memberikan berkah dalam perjuangannya. Kita yang hadir minta kepada Allah wafat kita husnul, witirkan niyah wa ada kulli niyatin shalihah. Termasuk adik kita Muhammad Atallah Al-Farizki bin Malik, mudah-mudahan dia jadi putra yang saleh, yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Ala hadhihi niyah wa ada kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Amin Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.